Rangkaian kata-kata darimu seindah syair di dalam buku. Kau tulis hanya untuk daku, bergoncang rasa hatiku. Ku baca kata demi sekata, meresap menekat dalam kalbu. Ku pilih apa jawabannya, melamun seorang diri. Ucapan sederhana namun susah untuk menyatakannya. Aku sayang padamu seluruh hatiku, milikmu. Bergetar tanganku tak tertahan, ku tulis jua surat jawaban. Terasa menyesak di dada, begini dilanda cinta. Ucapan sederhana namun susah untuk menyatakannya. Aku sayang padamu seluruh hatiku, milikku. Bergetar tanganku tak tertahan,
perlu hadir. Biarkan saya Swastiastu, kelihatan panitia. sambutan Ketua harus GAS. kelihatan. Jadi yang panitia. Oke. Baiklah teman-teman, ini panitia kita, termasuk Kang Yoga, panitia kita. Tepuk tangan, hore! Baiklah teman-teman, saya tadi mendengarkan pencerahan dari Bapak Profesor Sri Mulyawan. Jadi beliau ini sudah beberapa kali mengadakan, artinya memberikan pencerahan kepada kita. Kalau nggak salah sudah 4 kali ya Prof ya? 4 kali sudah cukup banyak. Mari kita beri tepuk tangan ya. Untuk memeriahkan acara ini, saya minta teman-teman untuk mengikuti saya, biar agak ramai sedikit dan agak meriah. Jadi kalau nanti saya bilang ini ya, kalau saya bilang alumni sekali, yes jawabannya. Kalau saya bilang alumni 2 kali, alumni, yes. Kalau alumni 3 kali, alumni. Jawabnya yes. Kemudian gaspol, ya. Sudah siap semua? Kalau gitu berdiri semua. Saya mohon berdiri biar agak semangat. Ya, S kali aja dulu, S kali. Siap? Alumni. Ya, saya kira sudah cukup tes ya. Sekarang kebenarannya sekarang. Alumni. 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 Gas. Semangat. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Hebat. Saya ikut semangat jadinya nih. Teman-teman yang saya cintai dan juga saya hormati, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Namo Buddhaya, Rayu. Terima kasih. Jadi Astungkara ya teman-teman, semuanya sudah tiba di tempat acara dengan selamat dan semuanya sehat walafiat. Tentunya ini atas Asung Kerta Waringgraha daripada Ide Sang Hyang Widi. Teman-teman sekalian, kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadirannya telah memenuhi undangan kami, yaitu dalam rangka reuni SMP dan SMA Tabanan yang ke-13. Kita beri aplaus dulu sekali lagi. Oke, terima kasih. Teman-teman sekalian, terutama yang baru-baru, ada kalau tidak salah 22 teman-teman yang hadir di sini yang baru pertama kali di sini. Saya tidak hafal kalau menyebutkan nama-namanya, tapi yang jelas di daftar ada 22 orang ya teman-teman yang baru pertama kali mengikuti acara alumni SMP dan SMA pada hari ini. Jadi teman-teman, kita mengadakan reuni ini adalah setahun sekali. Jadi kalau sekarang kita rayakan ya, nanti alumni yang ke-13, ke-14 akan kita adakan setahun kemudian. Jadi biasanya setelah galungan 3 hari Sabtu. Nah kemarin kan galungan, sekarang hari Sabtu 3 harinya. Jadi galungan depan, takluk galungan sekali lagi ada lagi. Nanti tempatnya entah di mana nanti kita berikan. Teman-teman sekalian perlu tes ya. Perlu juga kita sampaikan bahwa alumni kita ini mengawali tahun 2009 untuk pertama kali.
Jadi waktu itu kita masih ganteng-ganteng. Jadi kalau orang timur, orang Sumatera, bagian utara bilang ganteng, dulu ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Sekarang juga masih tetap ganteng-ganteng, ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Nah, pada saat itu kami sebenarnya kesulitan mencari tempat-tempat entah di mana teman-teman itu. Tapi akhirnya ketemu 39 orang. Nah, 39 orang inilah kita melakukan reuni. Dan kami juga sulit mencari tempat karena baru pertama kali terpaksa kami adakan di kantor ini. Jadi rapatnya juga di kantor, reuninya juga di kantor biar gampang gitu. Kemudian yang sebagai pelaksananya itu kita memang dalam kerja adalah teman-teman kami di kantor yang melakukan spanduk, yang menyampaikan pengadaan edisinya, dia dia menyiapkan pemain keyboardnya, dia yang mengatur layoutnya semuanya. Tapi akhirnya berhasil dengan bagus dan suasana koran itu adalah pasti. Karena apa? 38 tahun kita baru ketemu waktu itu. Jadi yang kami undang juga ada bapak dan ibu guru. Ada waktu Bu Wati datang, Bu Darjina datang, Bu Putri datang, Pak Sugeng ada dan Pak Gaber. Mungkin ada yang lainnya saya lupa. Nah kemudian di sana ada yang nyeletuk. Kita reuni lagi tahun depan. Kalau saya pikir saya sekali, tetapi kalau ada reuni tahun depan, oke, saya setuju. Maka tahun depan diadakan yang kedua adalah kita merasa. Kita merasa. Jadi beliau Pak Prof itu juga memberikan pencerahan di sana. Saya masih ingat Pak Prof ya. Ya. Yang ketiga juga ada di Amirasa. Yang keempat kita adakan di pantai, yaitu di Pantai Tanalor. Sedangkan yang kelima adalah di pantai sekarang Nyegar Gunung apa gunung? Di gunung itu di Bedugul di tempat bungalunya teman saya. Jadi beliau Pak Nyoman, Pak Yusi Nyoman, tapi aku dipanggil Yusi, dipanggil Nyoman, senang ya. Jadi beliau sekarang sudah almarhum, ya, teman satu level saya, dan kita dikasih harga yang cukup murah waktu itu. Kemudian yang keenam kita adakan di Soccer. Pada waktu ABG menjadi calon Bupati Tabanan, disinilah kita mengakrab ya teman-teman kita dari SMA. Jadi SMA tanya SMP sekarang SMA. Jadi SMP makanya GAS, gabungan alumni SMP dan SMA Tabanan, itu GAS. Nah kemudian selanjutnya yang ketujuh kita adakan di Sanur bagian selatan. Jadi itu kalau nggak salah di Bandar Taman Sari di restoran apa saya lupa namanya. Nah, kemudian yang ke-8 kita adakan di Hongkong Garden. Kemudian yang 9 di pantai kembali di Tanalor di yang gagal. Habis yang ke-9 vakum karena COVID. Jadi 2 tahun kita vakum. Nah, untuk yang ke-10 baru kita adakan kembali di Margarana, Wantilan bagian timur. Kemudian yang 11 Margarana, Wantilan yang di barat. Itu 11. 12 di Ganesha dekat sekolah kita. Itu di kota 13 sini. Begitu teman-teman sekalian. Jadi tujuan kita untuk mengadakan reuni ini adalah kita baca di WhatsApp ya, banyak yang share. Kita ini kan usianya sudah berapa? Ada yang 65 tahun ke atas ya, rata-rata gitu. Mungkin ada yang di bawah, tapi rata-rata. Jadi yang diperlukan apa? Om Santosan, demikian sambutan dari Ketua GAS DPD Kudu Suwarno. Terima kasih. Sehingga kontrol intinya di otak adalah Om Swastiastu. Sekarang Profesor akan memberikan ceramah seperti berikut ini. Jadi kalau pembuluh darah mulus tidak ada apa-apa, dengan tekanan darah 80 atau 90 sudah cukup darah kota, itu bagus sekali ya dengan tekanan darah. Karena penyakit umur ini kalau sudah dimulai semua dari tekanan darah naiknya,
Nah, naik itu paling di makanan ya, makanan yang tidak teratur dan olahraga tidak teratur ya. Itu ininya. Jadi kalau tekanan darah rendah, tidak ada sakit kepala, tidak pikun, tidak mual-mual, tidak vertigo, itu artinya pembuluh darahnya masih mulus, tidak perlu dinaikkan. Itu yang kita cari-cari ya. Itu ininya. Nah, mulai sekarang dengan ini. Mungkin nanya jawabnya atau langsung lihat. Nah, untuk kebutuhan oksigen, oksigennya, oksigen yang paling murah. Ya. Ini yang sudah dengar mungkin sudah pernah dengar. Mic-nya ganti. Oksigen paling murah kalau saya pas di lab ya. Kalau sel tubuh kekurangan oksigen ya, dia akan bekerja dia keluarlah zat-zat inflamasi, zat-zat oksidannya keluar, semua racun-racun keluar dari sel yang kekurangan oksigen. Ya, itu. Nah kalau sudah cukup oksigen, tenang ya. Kalau oksigen tidak cukup, keluar bahan-bahan inilah yang menjadi biang kerok terjadinya segala macam penyakitnya. Tuh, oksigen namanya. Gimana oksigen itu? Oksigen, kalau misalnya pernah dengar ada yang masuk chamber dengan oksigen tekanan tinggi, ya, di sana itu tarik nafas panjang tekanan tinggi atau penyelam biasanya tarik nafas tekanan tinggi itu bisa memperbaiki oksigenasi sel, stroke, ya. Kemudian kulit halus itu bisa dengan itu. Cuman masuk chamber itu kan nggak bisa setiap hari. Ya berarti tahun sekali oleh ya, tahun sekali bayar lagi ya, biasa kalau. Nah cara yang paling efektif kelihatannya adalah duduk santai. Contohnya sekarang, kalau saya lari ya, lari cepat, napas ngatur, ya untuk lari, ya. Kalau berenang ya, ngatur untuk berenang. Sekarang setelah olahraga, ini juga salah olahraga pranayama atau lainnya, tarik napas tahan, keluarkan, kuat niatnya, itu olahraga termasuknya, olahraga ya, bukan penyembuhan ya. Setelah olahraga ini siapkan waktu 5 menit saja ya, duduk santai, tarik napas banyak-banyak, paru-paru bukan lebar ya, lebar selebar-lebarnya, keluarkan dari mulut, hidung nggak masalah ya, cuma nariknya harus dari hidung ya. Kenapa di hidung? Hidung misalkan batu masuk, keluar dari mulut. Keluar dari mulut, CO2 lebih gampang keluar. Nah, kalau itu dikerjakan 5 menit tanpa keluar keringat, ya, tanpa keluar keringat, itu semua oksigen itu dipakai untuk penyembuhan. Kalau kita misalnya sakit apa saja, diam duduk santai tiduran boleh ya. Kalau udara bersih dimanapun tarik nafas panjang. Terbuka semua paru-paru terbuka, keluarkan dari mulut boleh ya. Dari mana saya tak boleh. Dari mana saya boleh. Jadi itu perlu 5 menit saja. Itu bukan olahraga. Kalau misalnya tarik nafas tahan ini keluar keringat banyak, keluarkan lagi itu masih olahraga. Ya. Jadi naik santai dan keluar keringat. Jadi oksigen itu betul-betul digunakan untuk penyembuhan sel. Nah, itu oksigennya gampang. Sehari 1 kali yang cukup ya. Itu coba nanti cari udara bersih, gua kotor jangan. Itu dari oksigen. Kemudian dari air sekarang. Kalau kekurangan air, semua kacau ya. Nah, air yang perlu itu air yang betul-betul tidak banyak organnya ya. Air minum kalau bangun pagi itu minum air hangat. Hangat minum ya, pada dingin, air dingin tak sesuai, tak bagus ya. Air hangat, jangan terlalu panas, itu minum banyak ya. Kemudian begitu air diminum, semua reaksi tubuh itu akan berjalan lancar. Tanpa air, ginjal semua rusak ya. Nah ini contohnya. Sekarang ada orang di Jepang dapat hadiah Nobel karena air ini. Kenapa itu? Kalau kita misalnya puasa ya, puasa. Ini buat puasa agama ya. Ini 1 hari, kalau paling ideal itu seminggu 2 kali ya. Tidak makan tapi minum. Begitu lapar, minum saja. Tidak makan. Contohnya, jam 10 malam kita makan terakhir minum air. Setelah itu besok sampai sore ya. Jangan makan tapi minum air terus ya. Minum. Jadi tubuh itu tidak memasukkan gula, yang besar kalori, tidak besar protein ya. Itu artinya apa? Ginjal akan bekerja lebih baik. Nah, air sehat. Kalau berlebihan secukupnya air. Setiap lapar minum air. Itu nanti istilahnya kalau di buku itu namanya
detoksifikasi tubuhnya. Semua racun-racun keluar. Kalau sudah bisa melakukan itu nanti kencing jernih sekalian, diberikan ginjal dan sebagainya. Nah ini juga puasa tanpa karbohidrat, tanpa protein lemak. Sehari ya, dari malam itu sampai sore makan biasa ya, bebas. Itu nanti di dalam tubuh itu hampir setiap hari ada tubuh sel-sel abnormal ya, sel-sel neoplasma ya, yang akan jadi kanker. Tapi kalau rajin puasa minum itu di tubuh itu ada namanya NK cell, natural cell. Setiap ada tubuh abnormal dimakan sama dia, makan semua. Dan kalau rajin seperti itu katanya 2 kali seminggu saja ya, atau olahraga sebulan sekali aja ya. Menurut bukunya yang dapat hadiah Nobel nih bebas dari kanker ya. Karena aktif sel NK cell itu aktif. Setiap yang mau tubuh ya 1% sama dia. Nah ini yang saya lakukan, cuma hanya seminggu sekali ya. Nggak bisa. Nanti setelah itu jernih sekali kencing. Nah kesalahan yang kedua air misalnya. Coba ada di mata air itu, di mana mata air? Mata air itu kalau minum enak sehat sekali. Benar itu minum enak bagus segar. Tapi karena ada bahan-bahan tertentu yang isinya di mata air itu. Kemudian setelah segar terus kalau minum dari situ ya. Lama-lama kita keracunan bahan kelebihan, yang tadinya kurang kelebihan ya. Nah, jangan terlalu misalnya terlalu mitos bahwa mata air itu bisa keluhan. Sekali 2 kali oke ya, sembuh. Sudah cukup bahannya. Kalau terus diminum bisa keracunan. Bahan yang ada di situ berlebihan, ada sesuatu yang berlebihan ya. Terus minum. Ya tidak usah fanatik kali harus terus di situ minum. Tuh, sama dengan kencing batu misalnya, minyak rusak. Cuma minum air banyak. Tapi minum air di sumbernya yang menyebabkan batu itu. Misalnya ada bulaan atau sumurnya dia dengan itu kencing batu semua. Turunannya enggak ya, kencing batu semua bahan air itu. Terus belum banyak minum dari situ lagi. Tambah lagi yang besar ya, terus yang bahaya. Tuh. Jadi kalau itu gimana paling aman minumnya? Minum yang paling aman itu rebus ya, diam kan? Buang bawahnya itu paling aman ya. Itu sebenarnya. Minum banyak. Selain botol-botol itu bisa. Itu dari air, oksigen. Kemudian yang kedua tadi apa lagi satu ya? Air sudah, oksigen sudah. Yang satu lagi apa? Air, oksigen, Nah ini sekarang olahraga. Olahraga. Kita life expectancy kita orang Indonesia ada 71 sampai 72 sekarang ya. Artinya apa? Artinya nanti lansia di atas 70 ini akan banyak ya. Dan lansia itu janganlah jadi beban anak cucu kita ya. Misalkan kita bisa hidup sehat ya. Nah untuk hidup sehat itu harus bergerak, bergerak. Gerakan apa yang paling efektif dan efisien? Gerakan yang paling efisien adalah perhatikan saya. Kaki, 2 kaki dia hampir 70% otot ada di situ dan 70% keperluan oksigen dan semuanya ada di kaki dua-duanya. Jadi olahraga yang paling bagus, yang paling ringan, mulai dari kaki saja cukup. Kalau misalnya kita bisa lari ya. Kalau tidak bisa jalan cepat ya. Bisa. Kalau tidak bisa misalnya sudah umur kita bisa lagi takut diserempet dan sebagainya cukup ini aja ya. Iya. Kalau ditambah lagi saya gerakan kaki ini tambah lagi itu cukup ya. Itu luar biasa gerakan kaki. Karena apa? 70% adalah kaki dan terpenuhi untuk ini. Kalau kaki ada masalah, diam saja, tidak bergerak, semua akan sama ya. Otak semua akan kalau tidak dipakai menyempit, otak juga menyempit. Ya. Kalau misalnya tidak bisa berdiri, duduk, misalnya duduk seperti ini, duduk si roda misalnya duduk roda, selalu ingat dari pesawat dari mobil, ringan kelihatannya ya. Kemudian kalau kitanya misalnya kita berat badan berlebihan, kalau jalan sakit lututnya, yang sakit lututnya karena apa? Sipinya sudah tulang rawan sudah tidak bagus ya, aliran darah sudah bagus. Buat kursi di rumah yang boleh dingin, sehingga ini ya. Jadi gerakan seperti ini
Kotor dituang, tapi ini ada beban di lutut. Ya, nah, gerakan ini. Makanya fungsi-fungsi di bar zaman dulu di Eropa itu tinggi ya. Orang duduk lama itu untuk tinggi supaya tidak sakit. Lutut dia sendiri ada bahaya ya. Saya misalnya operasi lama-lama kan begini. Habis itu saya kasih cari keluar, cari apa? Cari demo bisa berapa nanti. Nah, saya jelaskan sekali. Setiap hari kita duduk aja terus duduk, duduk. Lihat kalau duduk beban di bawah terus. Lama-lama coba ini saya contohkan ya. Kalau kita duduk ini duduk tegak ya. Beban di tulang belakang dibantu leopol. Nah, kalau kemudian misalnya kita meditasi atau apa ya, meditasi Pak, tegak apa lagi? Santai, rileks. Iya, santai rileks itu tetap bersedia, santai ya. Kemudian kalau kita duduk begini, santai sendiri, duduk apa akibatnya? Beban semua di tulang. Akibatnya tulang belakang apa? Tulang belakangnya jengkel memperluas permukaan. Nah itu menyebabkan sakit pinggang ya, ini habis duduk sakit pinggang dan sebagainya. Itu yang menyebabkannya. Jadi kalau duduk tegak ini, kalau meditasi santai, rileks semua tetap tegak. Kalau ada orang meditasi posisi ini, ya, saya bisa satu hari sih. Dulu sakit tak sehat ya dokternya. Dulu sebenarnya bisa pinggang, semua anak bisa tegak, sakit pinggang tak bisa jalan dan sebagainya. Ya, kalau meditasi itu harus tegak, nggak boleh ditawar tegak. Kemudian kalau dilihat yang lain, duduk lama. Kalau gini, coba satu hari ini apa? Kerugiannya jual belakang bekerja keras, permukaannya tambah lebar. Yang kedua apa? Duduk seperti ini, kadang-kadang napasnya apa? Napasnya hanya di saluran napasnya tidak sampai bergerak sini. Ya. Nanti lama-lama duduk pasti ngantuk, karena kurang oksigen. Coba perhatikan duduk ini ya. Napas tidak bergerak ini. Nanti menular, menguapnya menular itu karena kelebihan si obat harus dikeluarkan ya. Jadi sempatkan 1 jam dulu tegak, dan kalau capek dan tarik nafas itu begini. Jadi simpel sekali sebenarnya untuk sehat sehari-hari ya sendiri ya. Tarik nafas banyak, keluarkan. Duduk, ingat tegak ya, kalau capek jalan. Kalau kursi di rumah kita ini harus lebih tinggi. Gerak ini olahraga mau bebas, tidak akan beban dulu itu ya. Kemudian sampai di sini dulu mungkin ada pertanyaan dulu, ada komentar atau apa? Berapa? Enggak? Iya, sudah. Kalau enggak ada saya lanjutkan. Nah, gitu. Saya rutinitas dengan Pak. Saya tanya sebaiknya jam berapa? Oh iya. Yang terbaik itu jalan pagi. Iya, Oke, sudah. jawab pertanyaannya. Kalau jalan pagi terbaik jam berapa ya? Kalau jam berapa? Ingat ya, udara di pegunungan atau di sawah itu begitu ada sinar matahari, oksigen akan sangat tinggi ya. Jadi paling bagus kalau misalnya makin banyak oksigen makin bagus ya. Ya. Cuman kalau di kota siang banyak kendaraan, kalau sih buahnya lebih banyak dari mobil. Ya. Kalau di kota pagi hanya kalau di kota saya di ground itu lebih banyak. Kalau siang banyak saya nggak usah. Kalau di desa, nah kalau senang di kota boleh lah karena ada asapnya salah. Tapi kalau di daerah sini setelah matahari terbit itu oksigen full, oksigen bagus. Ya ini ya, kalau berjemur itu sebenarnya diam, kadang-kadang orang sakit harus jemur kaki di laut ya. Ini ada menanya ya, yang paling bermanfaat bergerak ya, bergerak. Jemur kita masih cukup berlari ya, kalau ada cukup ya. Kalau jemur masukkan kaki ke pasir diam supaya ada menanya. Ya. Boleh, tapi berjemur itu sebenarnya di daerah tropis tidak manual. Oke. Nanti kalau butuh lebih banyak pertanyaan lagi, konsul pribadi ya. Oke. Kita berikan peluang sebelum tangan yang mulia. Karena acara kita masih panjang begitu. Iya. Masih semangat? Iya. Silakan nanti sedikit lagi closing statement. Nah gini, jadi untuk
Untuk kita yang sudah lansia, saya ya, udah 8 ya. Itu saya selalu olahraga teratur. Olahraga itu sama dengan makan, ya. Hanya berguna kalau kita teratur. Ya. Misalnya seminggu, kalau misalnya tiap minggu hanya bisa teratur tiap minggu rajin ya. Kalau tiap minggu bisa 2 kali rajin ya. Itu teraturnya. Ya. Itu yang paling teratur baru ada gunanya. Ya. Kemudian modal yang kedua adalah timbangan. Timbangannya. Umur segini kita tidak perlu mengukur kalori masuk berapa, air berapa ini. Tidak perlu ukur. Pusing otak ya. Tidak perlu betul. Yang paling penting umur sekarang ini adalah berat badan tidak boleh naik, turun boleh itu ya. Kalau makan banyak, ikut naik, besok kurangi puasa air ya. Tidak usah hitung kalori. Cukup timbangan ya, timbangan yang benar ya. Tuh. Sekali lagi tidak boleh naik berat badan, turun boleh. Ya, jadi yang modalnya dan bergerak, boleh satu. Jadi kesimpulannya bergerak, timbangan, ya. Minum air, oksigen, ya. Semua ini bisa diatur ya. Itu aja contohnya. Nah, Terima kasih. Itu tadi wajah